yang lain sehat. Oke, terima kasih. Jadi awal mula saya menulis novel ini sebetulnya atas ini ya, atas advice juga dari teman-teman sineas. Cobalah bikin sebuah novel yang segar, lucu, romantis, tapi juga membawa message begitu ya, message pada generasi muda, mempunyai value kebaikan begitu ya, dan akhirnya muncullah judul Tak Kenal Maka Ta'aruf. Novelnya saya tulis itu apa yang menjadi message atau value di situ adalah agar generasi muda mempunyai sebuah perspektif yang lebih luas lagi, bahwa di zaman sekarang ini status hubungan antara cowok dan cewek itu tidak sekedar pacaran atau HTS, hubungan tanpa status, tapi sebetulnya yang lebih kuno dari itu, lebih lama dari itu, sejak Nabi Muhammad dilahirkan itu ada sebetulnya kaidah dan norma dalam Islam bagaimana cara menemukan jodoh yang terbaik gitu, yang itu message yang coba kita deliver pada para penonton melalui motion picture ini. Jadi pilihan gitu ya, kita menyediakan pilihan, kita tidak memaksakan, tapi kita menyediakan pilihan, kita memberikan khasanah pada teman-teman generasi muda, bahwa ini loh, pacaran itu nggak cuman begini dan begini, tapi ada loh tuntunannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Oh, bagus sekali ya. Pertanyaan ini sebenarnya lebih ke arah ke diri saya sendiri sebenarnya. Apa sih kesuksesan yang ingin saya capai? Sebenarnya boleh dikatakan bahwa melalui film ini adalah bentuk monumen hidup saya. Jadi saya ingin agar melalui film ini itu menjadi satu modal bagi hidup saya nanti untuk menghadapi kehidupan saya selanjutnya sebagai seorang manusia nantinya yang akan kembali nanti ke jalan yang memang nanti kita akan hadapi nanti di akhirat nanti. Insya Allah film ini menjadi amal jariah buat saya, dan insya Allah apa yang saya buat di sini menjadi kebaikan buat semuanya. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wahyudi. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Erik Wahyudiono ya selaku co-producer. Mungkin sama pertanyaannya sama pertanyaan Pak Wahyudi. Kalau definisi kesuksesan film Tak Kenal Maka Ta'aruf versi Bapak Erik seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kesuksesan ini adalah ketika film ini memberikan dampak positif. Karena kita ingin melahirkan karya-karya mewarnai dunia perfilman Indonesia, dunia hiburan Indonesia, film-film yang edukatif, inspiratif, dan motivatif. Melalui film ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa cinta bukan sekedar rasa, tapi tentang keikhlasan untuk menjaga kesucian maknanya. Oke. Terima kasih Pak Erik jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke gala premiernya TKMT, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Semoga teman-teman disehatkan semua. Amin. Menjawab pertanyaan itu, kita memang tim dari PH itu sempat lama juga ya Pak, mencari siapa yang Joya, siapa yang cocok untuk Faris, hingga akhirnya kita menemukan ya memang Fadi dan Saskia nih kayaknya yang cocok, karena secara kepribadian mereka gitu, ketika kita casting, kita lihat datang ke kantor dan segala macam, itu memang sudah ya menurut kita sih sudah mempresentasikan tokoh, karena kan ini kan dari komik lagi, dari novel ya. Jadi di novel itu sudah jelas Joya tuh harus begini, terus Faris tuh begini. Terus sempat lama sebenarnya. Tapi ketika kita menemukan dua orang ini dan mereka itu mau belajar, ya kan, apalagi mereka juga masih muda, mereka mau belajar gitu. Ketika kita acting coach, persiapan sebelum syuting itu mereka antusias dan selalu datang tepat waktu gitu. Sampai akhirnya di film pun kalau menurut saya mereka membawakannya dengan tulus dan tidak dibuat-buat gitu. Jadi
insya Allah akan terasa hangatnya ke penonton. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Tadi udah nonton ya? Doanya semoga teman-teman semua menikmati filmnya sama seperti kita semua di belakang layar menikmati proses pembuatannya. Kalau misalnya untuk filofobia ya tadi, kalau menurutku untuk mungkin teman-temanku dan anak-anak seusia aku mungkin pasti pernah ngerasain sakit hati atau kecewa karena hubungan dan lain-lain. Tapi masalahnya di Zoya ini lebih dalam daripada itu. Dia tuh udah sampai fobia, bukan cuman karena mungkin di masa lalunya pernah ketemu sama laki-laki yang mengecewakan dia, bukan cuman itu, tapi juga dari background keluarganya yang mengakibatkan dia memiliki trauma terhadap jatuh cinta. Tapi mungkin yang Saski belajarin setelah memerankan Zoya, itu pertama, ternyata cinta yang benar itu cinta yang baik, yang bikin kita ngerasa aman, yang bikin kita ngerasa senang, dan yang bikin kita nggak takut, walaupun mungkin kedepannya banyak resiko, banyak ketakutan ya sebenarnya, tapi somehow kita ngerasa aman, dan aku rasa itu cinta yang tulus dan yang baik. Terus yang kedua mungkin soal ta'aruf. Dulu juga Saski sebelum memerankan Zoya dengar kata-kata ta'aruf tuh kayak ih menyeramkan ya, kayak udah pengen dinikahin aja gitu loh. Tapi turns out ta'aruf itu proses pengenalan sebelum ke jenjang yang lebih serius, dan yang digambarkan oleh Zoya dan Faris di film ini ternyata ta'aruf tuh bisa sweet juga, ternyata ta'aruf tuh bisa gemas gitu, nggak yang kaku-kaku banget. Dan itu mungkin yang aku senengin dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf, rasa mudanya Zoya dan Faris ini tuh masih kelihatan, dan itu sih dari Saski paling menonjolnya. Iya, boleh tepuk tangannya untuk Saski ya. Sebenarnya jadi penasaran sama film ini karena jujur dulu aku waktu nikah sebelum Sebelumnya terima kasih banyak untuk tim dari Pak W, tim casting, semuanya dari tim produksi Tak Kenal Maka Ta'aruf sudah memberikan kesempatan aku untuk memerankan Faris. Terima kasih juga untuk media-media yang sudah hadir. Kenapa aku tertarik untuk bergabung di proyek ini? Karena aku juga memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan Pak Wahyudi, yaitu untuk memberikan tahu kepada banyak teman-teman di luar sana, especially Gen Z, bahwa sebenarnya ta'aruf itu tidak se-strict itu. Dan ta'aruf itu kan, ta'aruf sendiri kan secara definisi kan artinya perkenalan. Jadi pada dasarnya ya sebenarnya itu untuk perkenalan aja. Gimana prosesnya, balik lagi ke yang menjadi peserta ta'arufnya. Aku juga membaca skenario-nya, aku membaca sinopsisnya, dan aku tertarik sekali gimana memainkan film religi, ada komedinya juga, dan dikemas dalam film. Jadi itu dia. Oke, kalau dari